Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan buka kelasnya. Oke, selanjutnya adakah di sini yang tidak hadir atau masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, tidak perlu Ibu absen ya. Oke, selanjutnya hari ini kita mau bahas apa nih? Bisa dilihat tuh. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, benar sekali. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, itu kita bisa mengetahui pengertian apa itu kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui macam-macam kebutuhan manusia. Lalu yang ketiga itu, kita bisa mengetahui apa saja alat pemenuhan kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya di sini ada definisi. Nah, siapa nih yang mau baca? Aku dulu. Oke, boleh. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang atau jasa yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Oke, benar sekali. Jadi kebutuhan manusia itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua manusia ya, karena kalau tidak dipenuhi maka akan berdampak negatif pada manusia tersebut. Contohnya itu seperti kebutuhan makan, kebutuhan akan minum, pakaian dan juga rumah ataupun tempat tinggal. Oke, selanjutnya ada macam-macam kebutuhan. Nah, di sini terdapat 4 macam tingkat kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan menurut tingkatnya. Yang pertama ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Jadi di sini kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling utama dan harus terpenuhi, karena kalau tidak terpenuhi maka manusia akan sangat kesulitan gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya itu ada yang bisa mencontohkannya? 2 saja. Ya boleh, Ul. Makan, tidur. Oh iya, benar sekali ya. Oke. Lalu yang kedua ada kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Nah, jadi di sini kebutuhan tambahan itu kebutuhan bisa terpenuhi ketika kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi. Contohnya itu seperti diambil seperti perabotan rumah tangga, televisi, radio dan sebagainya. Lalu yang ketiga di sini ada kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Jadi barang mewah ini harus terpenuhi ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu sudah terpenuhi. Gitu. Contohnya itu seperti barang-barang mewah ya, tentunya seperti mobil Lamborghini atau tas-tas mewah lainnya. Lalu yang kedua ada kebutuhan menurut sifatnya. Kalau kebutuhan yang pertama itu ada kebutuhan jasmani. Nah, ini kalau kebutuhan jasmani itu memberikan kepuasan pada badan kita gitu ya, badan atau jasmani kita. Contohnya itu seperti kebutuhan akan makan, minum obat, lalu beragama, atau minum obat ketika kita sakit begitu. Lalu kalau kebutuhan rohani, nah kalau kebutuhan rohani itu kebutuhan yang jiwa kita merasakan tenang, senang, aman begitu. Contohnya bisa diambil dari kebutuhan, contohnya itu dari rekreasi, agama ataupun menonton televisi begitu. Lalu selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu. Nah, yang pertama ada kebutuhan sekarang. Ada yang bisa menjelaskan kebutuhan sekarang itu seperti apa? Iya, boleh Desi. Contohnya kayak sekarang kita belajar, jadi yang kita butuhkan itu seperti buku dan oh iya, benar sekali ya. Boleh hapus. Oke. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kebutuhan yang kedua itu bisa direncanakan. Contohnya seperti orang tua akan menabung untuk pendidikan anaknya di kemudian hari. Kalau selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek. Nah, kalau kebutuhan subjek itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada individual, itu pemenuhannya itu secara perseorangan atau individual. Nah, contohnya itu seperti ketika kita membeli makan, minum, membeli sepatu begitu. Lalu yang kedua ada kebutuhan kelompok. Kalau kebutuhan kelompok ini pemenuhannya itu secara bersama-sama dan secara kelompok. Contohnya itu seperti kebutuhan kita untuk sekolah, pendidikan, pasar ataupun lapangan begitu.
Selanjutnya di sini ada alat pemenuhan kebutuhan manusia. Dibagi lagi menjadi 4. Ada apa aja? Menurut kelangkaannya, menurut hubungannya dengan barang lain, menurut tujuan pemenuhannya, proses ya, benar sekali. Yang pertama ada menurut kelangkaannya. Nah, ini ada barang ekonomis. Kalau barang ekonomis itu barang yang terbatas, butuh effort lebih untuk mendapatkannya gitu. Contohnya itu seperti air mineral, sepatu gitu. Kenapa harus butuh effort? Karena untuk membeli barang-barang tersebut ini harus menggunakan uang. Nah, kalau kita untuk mendapatkan uang kita harus kerja. Oke. Lalu yang kedua ini ada barang bebas, yaitu jumlahnya itu tidak terbatas, jadi kita tidak butuh usaha yang lebih atau effort yang lebih gitu. Contohnya seperti udara dan sinar matahari, benar? Benar. Ya. Lalu yang kedua ada menurut hubungannya dengan barang lain. Nah, di sini yang pertama ada barang substitusi, yaitu barang yang saling menggantikan dan kegunaannya pun sama. Ada yang bisa jelasin contohnya itu gimana sih nasi tersingkong? Ada yang bisa jelasin? Oke, saya janjian. Barang substitusi itu kan barang yang menggantikan kegunaan. Jadi misal nasi terus nasinya nggak ada, bisa diganti pakai singkong. Iya benar, sama-sama mengenyangkan gitu ya. Oke, selanjutnya ada barang komplementer atau saling melengkapi. Jika tidak ada satu sama lainnya, maka tidak bisa berfungsi secara maksimal. Iya, contohnya itu seperti antara motor dengan bensin. Kalau ada motor cuma tidak ada bensin, maka percuma. Iya, karena motornya tidak bisa jalan gitu kan. Oke, selanjutnya ada menurut tujuan pemenuhannya. Yang pertama ada barang produksi. Kalau barang produksi itu harus melalui proses dulu baru dapat digunakan. Contohnya itu seperti lahan dan gedung. Lalu yang kedua ada barang konsumsi, yaitu barang yang langsung bisa digunakan. Contohnya yang kayak tadi ya, buku tulis yang kalian gunakan saat ini. Lalu pemenuhan yang selanjutnya ada menurut proses pembuatannya. Yang pertama ada barang mentah. Kalau barang mentah itu harus diproduksi dulu agar bisa digunakan oleh kita. Contohnya itu seperti padi dan kayu. Oke. Selanjutnya yang kedua ada barang setengah jadi. Kalau barang setengah jadi itu masih dalam proses produksi gitu kan ya. Nah, bisa jelasin nggak contoh benang itu gimana? Nggak ada yang tahu ya. Jadi gini, benang itu barang setengah jadi karena kalau kita menggunakan baju itu kan dari benang dan menggunakan dari kain juga gitu kan ya. Iya. Lalu yang ketiga ada barang jadi. Nah, kalau barang jadi ini langsung bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh kita. Contohnya itu seperti nasi, baju gitu. Oke, selanjutnya sudah habis materi hari ini. Apa ada yang bertanya? Jelas? Oke, Desi. Jadi contoh kebutuhan manusia pada kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa? Oke, 3 contoh ya. Ibu kasih contoh ketika Aca sedang lapar maka dia akan makan. Kalau dia haus maka Aca akan minum. Kalau Aca mengantuk maka dia akan iya tidur. Oke, jadi sudah paham semua ya hari ini materinya. Jadi di sini juga ada sedikit permainan per kelompok bisa maju. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Jadi cara mainnya gini. Ini kan ada orang minum. Ya, orang minum itu termasuk kebutuhan primer. Jadi begini ya. Oke, bisa maju perwakilan kelompok 1, 2, dan 3. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Gimana? Oh iya, silakan Sayul. Jadi di sini ada yang pertama ada gambar lemari ya. Lemari itu sama aja kayak kebutuhan sekunder. Nah, kalau televisi sekunder juga ya. Kalau orang minum tadi ya primer, kebutuhan pokok. Kalau orang makan termasuk kan kebutuhan primer. Kalau orang tidur sama ya primer juga. Nah, di sini ada barang-barang mewah nih, Lamborghini termasuk barang tersier. Nah, selanjutnya ada tas Dior. Ya, kebutuhan mewah ya karena harganya itu puluhan juta. Oke, Ibu rasa
rasa kalian sudah paham pada materi hari ini. Sebelum itu, ada yang bisa menyimpulkan atau membacakan ini? Oke, Desi boleh. Jadi kesimpulannya kebutuhan adalah satu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa dan menurut adanya kebutuhan apabila tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kelangsungan hidupnya. Oke, terima kasih Desi. Oh ya, ini Ibu ada sedikit evaluasi. Ada LKPD dan ada modul dibagi secara berkelompok ya. Husnu tolong dibantu. Oke, selanjutnya Ibu akan mengevaluasi apa saja yang kita dapat pada hari ini. Kita bisa mengetahui pengertian kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui macam-macam kebutuhan manusia. Dan ketiga, kita bisa mengetahui apa saja alat pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya Ibu rasa sudah cukup. Untuk evaluasinya bisa dipimpin untuk berdoa. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas bab 4, yaitu masyarakat Indonesia pada masa praksara Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.